Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas kisah persahabatan Soekarno-Hatta, sang proklamator Republik Indonesia. Sebagai politisi, Soekarno-Hatta bisa saja berseberangan, namun keduanya tetap bersahabat. Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno adalah contoh dua politikus teladan negeri ini. Rekam jejak kedua proklamator kemerdekaan Indonesia ini tercatat dalam tinta emas perjalanan bangsa ini. Walau kadang berbeda pilihan, bagi keduanya, politik adalah jalan untuk mewujudkan idealisme. Tak heran, kedua bung ini kerap berdebat dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Tetapi bagi Bung Karno dan Bung Hatta, politik tak boleh memasuki ranah kehidupan pribadi. Kendati sering berbeda pandang dalam kehidupan bernegara, hubungan pribadi dan keluarga Bung Karno dan Bung Hatta terjalin dengan hangat dan akrab. Persahabatan keduanya terjalin bahkan sebelum Indonesia merdeka. Banyak kesaksian tentang persahabatan kedua bung ini. Berbagai buku mengabadikannya, seperti kesaksian keponakan Bung Hatta yang kemudian menjadi sahabat Bung Karno dalam memoarnya Pasang Surut Pengusaha Pejuang. Saat Soekarno diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938, ketika itu, pengusaha Hashim Ning, yakni keponakan Hatta, yang kelak menjadi sahabat Soekarno, tengah mengerjakan proyek rehabilitasi Jalan Raya Bengkulu-Mana. Pada suatu hari, Hashim diberitahu ayahnya kalau ia telah dikirimi surat oleh Hatta yang sedang diasingkan di Banda Neira. Dalam surat tersebut, Hatta berpesan agar ayah Hashim bersedia membantu segala keperluan Soekarno selama menjadi tahanan di Bengkulu. Mendapat tugas menemui tahanan politik pada masa itu bukanlah persoalan yang mudah. Terlebih, Hashim belum pernah bertemu langsung dengan Soekarno. Ia lalu teringat kepada Raden Mas Rashid, kepala proyek rehabilitasi yang telah kenal Bung Karno sejak masih di Bandung. Rashid bersedia mempertemukan Hashim dengan kawannya itu. Di rumah Bung Karno, Hashim disambut dengan baik. Ia lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Namun, alih-alih merespon ucapan Hashim, Soekarno malah menanyakan hal lain. "Wah, Hatta masih memikirkan aku. Tapi bagaimana dengan dia sendiri?" ucap Bung Karno, dikutip Hashim dalam memoranya. Keduanya terlibat obrolan yang panjang, terutama terkait hubungan kekerabatan Hashim dan Hatta. Upaya bantuan Hashim pun baru direspon Bung Karno setelahnya. Bung Karno memerlukan sebuah sepeda dan topi helm. Topi helm yang berwarna gading tua, bukan coklat. Kebaikan itu tidak pernah dilupakan oleh Soekarno. Saat ia akhirnya bertemu Hatta pada masa pendudukan Jepang, Soekarno menceritakan semuanya. Hatta hanya merespon singkat dan datar, seolah itu hanya kejadian biasa buat dirinya. Hatta berkata, "Ya, kebetulan sekali ada seseorang kenalanku, pedagang Cina yang waktu itu mau ke Palembang menemui kakeknya yang sedang sakit." Banyak hal yang diingat dari sosok seorang Hatta. Satu yang sangat terkenal adalah janji Hatta bahwa dia tidak akan menikah sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Soekarno sebenarnya sudah sering mengingatkan tentang mencari pasangan. Tetapi begitulah Hatta, teguh pada pendiriannya. Setelah Indonesia merdeka, Hatta akhirnya menentukan gadis pilihannya.
Waktu saya bertanya kepada Hatta, gadis mana yang dia pilih? Jawabannya adalah gadis yang kita jumpai waktu kita berkunjung ke Institut Pasteur, yang duduk di kamar sana, yang begini, yang begitu, tapi saya belum tahu namanya, ungkap Soekarno kepada R. Soeharto yang dikutip dari buku Saksi Sejarah. Setelah saya selidiki, ternyata gadis pilihan Hatta itu adalah Rahmi, putri keluarga Rahim. Di tengah malam, ditemani oleh R. Soeharto, Soekarno mendatangi rumah keluarga Rahmi. Ia menjelaskan maksud kedatangannya, yakni melamar Rahmi untuk sahabatnya Hatta. Pada tanggal 18 November 1945, Hatta menikahi Rahmi di sebuah villa di Megamendung, Bogor. Sebagai mas kawin, Hatta mempersembahkan sebuah buku yang ditulisnya saat dibuang di Gul pada tahun 1934. Meski telah berjuang bersama-sama mewujudkan kemerdekaan di negeri ini, pada akhirnya sang Dwi Tunggal mesti berpisah. Adalah perbedaan pandangan politik yang menjadi sebab. Hatta yang tidak setuju dengan konsep demokrasi terpimpin versi Soekarno memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Namun, bagi mereka, politik hanyalah politik. Persahabatan keduanya tidak terpengaruh sama sekali. Hubungan pribadi Soekarno dan Hatta tetap berjalan baik. Perdana Menteri Indonesia ke-8, yakni Ali Sastronidjoyo, yang sempat 2 kali menjabat pada periode 1953 sampai 1955, yakni pada Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I, dan pada tahun 1956 sampai 1957, yakni pada Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II, adalah sahabat keduanya. Perdana Menteri Ali Sastro Amidjoyo menjadi saksi kedekatan dua proklamator itu. Dalam autobiografinya, Tonggak-Tonggak di Perjalananku, Ali pernah bertanya kepada kedua sahabatnya itu, apakah keretakan hubungan mereka terjadi karena sentimen pribadi. Saya mengenal baik Bung Karno maupun Bung Hatta sudah begitu lama. Saya menghubungi mereka tidak sebagai Perdana Menteri, melainkan secara pribadi dan sebagai kawan lama. Lebih dulu, saya datang kepada Bung Karno, kata Ali. Saya anggap Hatta sebagai saudara kandung saya sendiri, kata Bung Karno, yang saya tidak dapat menyetujui hanya pemandangan politiknya. Setelah dari Bung Karno, saya mengunjungi Bung Hatta dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama seperti yang saya tanyakan kepada Bung Karno. Jawaban Hatta pun hampir sama dengan jawaban Bung Karno, ungkap Ali. Asisten pribadi Hatta, Iding Wangsa Wijaya, juga menjadi saksi hubungan baik Soekarno-Hatta. Di dalam buku Mengenang Bung Hatta, Wangsa Wijaya memastikan bahwa keduanya tidak pernah saling mendendam. Hal itu tidak sampai merusak hubungan pribadi beliau berdua. Ini saya ketahui persis, terutama yang menyangkut sikap Bung Hatta terhadap Bung Karno di balik pertentangan-pertentangan pendapat beliau. Ucapnya, Hatta akhirnya tetap mengundurkan diri dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, fasilitas pengawalan dan penjagaan rumah tetap diberikan oleh negara atas perintah Bung Karno. Bung Hatta adalah seorang proklamator negara Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat diganti setiap saat menurut kehendak rakyat. Tetapi, proklamator negara Republik Indonesia tidak dapat diganti oleh siapapun. Maka dari itu, jagalah Bung Hatta baik-baik sebagai penghormatan bangsa Indonesia kepada Bung Hatta.
ujar Bung Karno, seperti kesaksian AKBP Manggil Martowijoyo, Komandan Polisi Pengawal Pribadi Presiden dan Wakil Presiden, dalam memoarnya Kesaksian tentang Bung Karno tahun 1945 sampai 1967. Namun fasilitas yang diberikan kepada Hatta itu hanya sampai tahun 1959. Menteri Keamanan Nasional A.H. Nasution memerintahkan penarikan pasukan penjagaan Bung Hatta. Dalam sebuah acara pamitan pada 27 November 1959, Hatta berpesan agar Mangil dapat menjaga Soekarno dengan baik. Menurutnya, Bung Karno adalah pemersatu bangsa Indonesia. Tetapi, kamu harus hati-hati kepada orang-orang yang mengelilingi Bung Karno, kata Bung Hatta. Pasca naiknya Jenderal Soeharto menjadi presiden pada Maret 1967, Soekarno segera ditetapkan sebagai tahanan rumah di Istana Bogor. Kemudian dipindah ke Wisma Yaso di Jakarta yang sekarang menjadi Museum Satria Mandala. Ia menjalani akhir hidup yang memilukan. Menurut sejarawan Bob Herring, dalam Soekarno Arsitek Bangsa, Bung Karno dikucilkan dari rakyatnya di Wisma Yaso sejak penghujung Desember tahun 1967. Bahkan keluarga dan kerabatnya pun sulit menemui Bung Karno. Untuk membesuk Bung Karno, mereka harus mendapat izin lebih dulu dari otoritas yang berwenang. Hal itulah yang membuat Hatta sangat kesulitan menemui sahabatnya itu. Bung Hatta bukan tidak mengusahakan pertemuannya dengan Soekarno, namun ia sangat mengerti apa yang akan terjadi kepada Bung Karno jika ia melakukan hal tersebut. Menurut Mutia Hatta, putri pertama Bung Hatta, ayahnya selalu bersabar menunggu kesempatan dapat bertemu Bung Karno. Karena memang pada waktu itu suasana tidak mendukung pertemuan keduanya. Rezim Soeharto menjaga ketat keberadaan Soekarno. Pada prinsipnya, Bung Hatta itu tidak ingin memberatkan Bung Karno. Bung Hatta tidak ingin kedatangannya malah membuat Bung Karno atau keluarganya lebih ditekan dan mereka lebih sewenang-wenang terhadap Bung Karno. Bung Hatta menjaga kawannya dari jauh, kata Mutia. Menyaksikan secara langsung prosesi pernikahan anak adalah dambaan setiap orang. Namun, kebahagiaan seperti itu tidak dapat dirasakan Soekarno. Sewaktu putra sulungnya, Guntur Soekarno Putra, hendak menikah pada Februari tahun 1970, Bung Karno tidak dapat hadir. Selain karena memang kondisi kesehatannya yang buruk, larangan pemerintah Orde Baru pun menjadi alasan terberat Soekarno tidak bisa hadir bersama keluarganya. Kondisi itu membuat Guntur harus memilih seseorang menggantikan peran ayahnya sebagai wali nikah. Tidak mudah memang, tetapi ia akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Hatta, di mana keputusan itu diambil setelah Guntur mendapat saran dari ayahnya sewaktu ia datang meminta restu. Ditemani ibunya, Fatmawati, Guntur datang menemui Hatta. Mereka lalu menjelaskan kondisi sulit yang sedang terjadi pada Soekarno dan meminta kesediaan Hatta untuk menggantikannya. Ya, saya bersedia, ucap Hatta menjawab pertanyaan putra sahabatnya itu. Sebagaimana dikenang Guntur dalam buku Bung Karno, Bapakku, Guruku, Sahabatku, Pemimpinku. Jawaban cepat itu cukup membuat Guntur terkejut, mengingat pertikaian politik antara Soekarno dan Hatta. Pernikahan Guntur berlangsung di Bandung pada Februari tahun 1970, yakni 4 bulan sebelum Soekarno meninggal. Pernikahannya sederhana,
tidak banyak kawan-kawan Bung Karno yang hadir. Menurut sejarawan Saleh As'ad Jamhari dalam bukunya The Soekarnoisasi dan Akhir Demokrasi Terpimpin, dimuat malam bencana tahun 1965, Hatta datang ke pernikahan Guntur dengan perasaan haru. Bung Hatta benar-benar menyadari kepedihan hati Bung Karno yang tidak bisa menyaksikan putranya menikah. Soekarno adalah orang terpenting dalam pikiranku. Ia sahabatku. Kami pernah dibesarkan dalam suasana yang sama agar negeri ini merdeka. Bila memang ada perbedaan di antara kami, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar Soekarno disakiti seperti ini. Elak Hatta, seperti dikutip pada buku Soekarno Fatmawati, sebuah kisah cinta klasik. Pada Jumat pagi, tanggal 19 Juni tahun 1970, Bung Hatta dikirimi sepucuk surat oleh Mas Agung, salah seorang kawan Soekarno yang bernama asli Chio Witai. Dia diberitahu kalau Bung Karno masuk rumah sakit pusat Angkatan Darat karena kondisinya yang semakin buruk dan harus dirawat intensif. Mas Agung menegaskan bahwa saat-saat seperti inilah harus cepat dimanfaatkan oleh Hatta untuk menemui Soekarno. Sebagaimana diketahui, ketika itu Soekarno menjadi tahanan rumah yang tidak boleh dihubungi oleh sembarang orang, tidak terkecuali oleh Hatta. Setelah mendapat kabar itu, Hatta segera meminta Wangsa Wijaya untuk menghubungi pihak-pihak tertentu agar diberi izin menjenguk Soekarno. Tidak lama, sekretarisnya itu menghubungi sekretaris militer Letjen Cokro Pranolo dan menjelaskan keinginan Hatta tersebut. Cokro Pranolo lantas melanjutkan maksud Hatta itu kepada Presiden Soeharto. Beberapa saat kemudian, melalui sambungan telepon, Cokro Pranolo mengabari Wangsa Wijaya jika Soeharto telah memberi izin. Mereka pun dijadwalkan akan menjenguk Soekarno pada pukul 5 sore. Setelah semua persiapan selesai, rombongan yang terdiri dari Hatta, Wangsa Wijaya, Cokro Pranolo, putri pertama Hatta yakni Mutia, dan putri kedua Hatta yakni Gemala segera bertolak ke rumah sakit. Setiba di sana, rombongan tersebut langsung menuju ruangan tempat Soekarno dirawat. Hanya Cokro Pranolo saja yang menunggu di luar ruangan. Di dalam ruangan kecil itu, Hatta menemukan sosok yang ia kenal terbaring tak sadarkan diri. Terlihat jelas raut sedih di wajahnya. Perawat di ruangan menjelaskan jika sudah beberapa hari Soekarno dalam kondisi demikian. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, Wangsa Wijaya mengajak Hatta pulang karena kawannya itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan ciuman. Tanpa memberikan jawaban, Hatta pun perlahan melangkah ke arah pintu. Geraknya yang berat menunjukkan kekecewaannya. Sesekali ia menoleh ke belakang berharap kawannya sadar sebelum ia pergi dari ruangan itu. Saat akan membuka pintu, Hatta masih mengarahkan pandangannya kepada Soekarno. Beruntung, ia masih melihat ke arah Soekarno karena sesaat setelah itu, Soekarno membuka matanya. Bergegas ia menghampiri kawannya itu. "Ah, No," panggilan akrab Hatta kepada Soekarno. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Hatta. Soekarno tidak menjawab. Kondisinya membuat dia sulit untuk berbicara. Namun, menurut Mutia, samar-samar terdengar Soekarno mengucapkan "Hugat Hit." "Apa kabarmu?" sambil mencoba meraih tangan Hatta. Baik Mutia maupun Wangsa Wijaya dalam bukunya mengatakan bahwa ada kata-kata lain yang diucapkan Soekarno, tetapi keduanya tidak mengerti. Hanya Hatta yang paham dengan maksud Soekarno itu. Hatta kemudian menjawab, "Ya,
Sudahlah, kuatkan hatimu, tawakal saja pada Allah. Saya doakan agar lekas sembuh. Kedua teman lama yang sempat berpisah itu saling berpegangan tangan, seolah takut berpisah. Hatta tahu waktu yang tersedia bagi orang yang sangat dikaguminya ini tidak akan lama lagi. Jauh di lubuk hatinya, Hatta sangat marah kepada penguasa baru yang sampai hati menyiksa Bung Karno. Walau prinsip politik di antara dirinya dan Soekarno tidak bersesuaian, namun hal itu sama sekali tidak merusak persahabatannya yang demikian erat dan tulus. Ia juga tahu betapa kejamnya siksaan tanpa pukulan yang dialami sahabatnya ini, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang tidak punya nurani. Mutia Hatta menggambarkan suasana di ruangan tempat Soekarno dirawat, yang baginya sangat mengharukan. Hatta berdiri persis di samping tempat tidur Soekarno. Mutia dan adiknya Gemala Hatta berada sedikit di belakang Hatta, dekat kaki Soekarno. Sementara Wangsa Wijaya, sekretaris pribadi Hatta, berdiri di sisi lain tempat tidur. Soekarno kemudian berusaha menggapai-gapai sesuatu. Semua orang di sana tidak mengerti apa maksud Soekarno. Wangsa Wijaya akhirnya menyadari bahwa ia sedang mencari kacamatanya. Suster lalu memakaikan kacamata tersebut untuk Soekarno. Dalam posisi tertidur, terlihat tetesan air mata jatuh dari mata Soekarno. Hatta pun mencoba menghibur dengan memegang tangan dan memijat pelan kakinya. Tidak ada pembicaraan apapun di antara keduanya, hanya pandangan mereka yang berbicara. Sebetulnya, itu hati yang berbicara, tidak ada lagi kata-kata, tidak tersedu-sedu. Mungkin keduanya saling memaafkan, karena memang itu adalah tahap terakhir dari kehidupan Soekarno, ucap Mutia. Kami semua tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya bisa mendoakan. Namun, saya bersyukur bisa berada di sana menyaksikan kedua proklamator berpisah untuk terakhir kalinya. Tidak diketahui dengan pasti berapa lama Hatta dan rombongannya menemani Soekarno. Setelah itu, Hatta pamit pulang, keluar dari ruangan perawatan tersebut. Mereka pun kemudian diantar pulang oleh Cokro Pranolo kembali ke kediamannya. Hatta dan siapapun yang hari itu menjenguk Soekarno tidak mengetahui bahwa itulah pertemuan terakhir mereka dengan sang proklamator. 2 hari kemudian, tepatnya Minggu tanggal 21 Juni 1970, Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya. Saat menerima kabar duka itu, Hatta lama terdiam. Nampak sekali dia merasa kehilangan. Banyak orang menyayanginya, tapi banyak pula yang membencinya. Namun semua sepakat Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa, yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Berita kematian Bung Karno dengan cara yang amat menyedihkan menyebar ke seantero Pertiwi. Bangsa ini benar-benar berkabung. Putra Sang Fajar telah pergi dengan status tahanan rumah. Padahal dia merupakan salah satu proklamator kemerdekaan bangsa ini dan menghabiskan 25 tahun usia hidupnya mendekam dalam penjara penjajah kolonial Belanda demi kemerdekaan negerinya. Hatta menyusul 10 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, sementara Hatta dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Meski sangat berjasa untuk pembentukan negara Indonesia, keduanya baru mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2012, yakni 67 tahun setelah kemerdekaan. Penganugerahan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83/TK tahun 2012
tanggal 7 November tahun 2012 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia pertama, almarhum Dr. Insinyur Soekarno, dan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84/TK/tahun 2012 tanggal 7 November tahun 2012 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, almarhum Dr. Andes Muhammad Hatta. Penghargaan kepada Soekarno diterima oleh Guntur Soekarno Putra, sementara untuk Muhammad Hatta diterima oleh Mutia Hatta. Dalam sambutannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan alasan pemberian gelar pahlawan nasional kepada kedua bapak proklamator Republik Indonesia tersebut. Keduanya merupakan putra-putra terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Bung Karno dan Bung Hatta telah mendharma baktikan hidup beliau dalam perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka. Kita patut mencontoh keduanya. Bung Karno adalah pemikir dan pejuang ulung dan mampu menggelorakan semangat rakyat untuk mewujudkan cita-citanya, membangun solidaritas negara-negara yang dalam penindasan untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat. Bung Karno juga ada di depan untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Di sisi lain, Bung Hatta adalah administrator ulung, ahli ekonomi dan diplomasi. Demikianlah video kisah persahabatan Soekarno-Hatta yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah tokoh proklamator bangsa Indonesia bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.